Hello guys, welcome back to my channel Yuk Cari Cuan. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan semoga selalu cuan ya teman-teman. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang margin, jenis-jenis margin, yaitu cross dan isolated, serta bagaimana cara penggunaan keduanya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan konten ini dan terus berbagi informasi kepada teman-teman terkait finance, cryptocurrency, dan yang lain lagi. Oke. Nah, kita masuk saja ke pembahasannya. Oke. Pertama yaitu cross. Di sini ada cross dan isolated. Di sini tadi ya, sini ada jenis marginnya. Ada cross dan isolated. Nah, apa sih itu cross dan isolated? Kita lihat di sini. Nah, di sini ada penjelasannya tentang cross margin dan isolated margin. Saya bacakan ya. Cross margin mode. A cross position under the same margin asset share the same asset cross margin balance. In the event of liquidation, your asset full margin balance along with any remaining open position under the asset may be forfeited. Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semua posisi silang dalam aset margin yang sama berbagi saldo aset cross margin yang sama. Jika terjadi likuidasi, saldo aset margin penuh milik Anda bersama dengan posisi terbuka yang tersisa di bawah aset tersebut bisa hangus. Nah, atau lebih gampangnya, di cross margin ini ketahanan dari posisi teman-teman itu berdasarkan saldo yang ada di futures. Saya ulangi, ketahanan posisi yang ada saat Anda menggunakan cross margin ini adalah semua saldo di futures. Contoh, jika saldo Anda, saldo teman-teman adalah 100 USDT, contoh ya, 100 USDT, dan ketika teman-teman memasang posisi 5 dolar atau 5 USDT. Nah, jika teman-teman menggunakan cross margin, apabila posisi teman-teman itu minus di atas 100%, maka saldo dari futures market teman-teman itu akan terpengaruh. Atau begini, jika teman-teman masang cross margin kan, berarti itu kan ketahanannya semua saldo teman-teman yang ada di futures market. Apabila saldo teman-teman itu, lebih gampangnya saya kecilkan. Saldo teman-teman ada 20 USDT. Teman-teman menggunakan open posisi sebesar 10 USDT. Apabila minus teman-teman itu mencapai 100% kan, 10 minus 10 USDT itu belum tertutup posisinya, kecuali minus teman-teman itu sampai 200% atau menghabiskan seluruh saldo teman-teman yang ada di futures market, maka posisinya akan tertutup. Seperti itu. Berbeda dengan isolated. Nah, kita lanjut ke isolated ya teman-teman. Saya bacakan dulu isolated margin. Nah, isolated margin mode.
Margin assigned to a position is retraced to a certain amount. If the margin falls below the maintenance margin level, the position is liquidated. However, you can add and remove margin at will under this method. Atau jika diterjemahkan menggunakan Google Translate, margin yang ditetapkan untuk suatu posisi terbatas pada jumlah tertentu. Jika margin jatuh di bawah level maintenance margin, posisi akan tertutup secara otomatis atau dilikuidasi. Namun, Anda dapat menambah dan menghapus margin sesuka hati dalam mode ini. Nah, singkatnya, dalam isolated ini, margin yang teman-teman pakai atau kekuatan yang teman-teman pakai itu adalah sesuai dengan berapa teman-teman open posisi. Contoh lagi, apabila teman-teman memiliki saldo di futures sebanyak 20 USDT dan teman-teman open posisi dengan nilai 10 USDT, maka yang akan terpengaruh oleh posisi teman-teman itu hanya yang 10 USDT ini saja yang akan digunakan sebagai ketahanan modalnya teman-teman. Apabila posisi teman-teman sudah mencapai minus 100%, maka posisinya akan tertutup otomatis. Paham ya teman-teman ya? Nah, kalau teman-teman bertanya kepada saya lebih memilih cross atau isolated. Kalau saya sih sering menggunakan yang cross ya teman-teman, biarpun itu untuk menjadikan modal kita di futures itu menjadi ketahanannya. Apabila minusnya mencapai lebih dari 100% tidak tertutup. Biasanya kan ada chart atau candlestick itu kan biasanya dia mencapai kena di lebih dari 100% kemudian rebound. Contohnya ketika kita open posisi buy dan candlenya itu turun mencapai angka 100% minusnya, maka posisi kita tidak akan tertutup secara otomatis. Jika menggunakan isolated, posisi kita akan tertutup secara otomatis jika minus sudah mencapai 100%. Maka dari itu saya lebih memilih cross margin untuk setiap perdagangan saya. Bagaimana teman-teman semuanya, apakah sudah paham dengan cross margin dan isolated margin? Saya rasa teman-teman sudah paham ya. Jika belum paham, teman-teman bisa mengulang-ulang video ini. Oke? Baiklah. Sekian video yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Bye-bye.